Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Yulianti dari jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Tentu kalian sudah pernah mempelajarinya di SMP dan sekarang di kelas 10 kalian akan mengulanginya lagi. Oke, di sini kalian bisa mengunjungi sosial media kakak ya, kalau mana tahu ada yang mau ya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, di sini untuk pelajaran materi sistem persamaan linear variabel. Sistem persamaan linear dua variabel itu memiliki indikator. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari hanya pada bagian indikator 331 sama 332, tetapi untuk metode substitusi ya. Jadi membuat model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Jadi kalian nggak perlu bingung untuk semua materi ini. Yang penting kita bahas, kakak akan bahas 2 video ya. Jadi untuk video pertama yang tadi itu. Oke, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama tadi membuat model matematika ya dari sistem persamaan linear dua variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual atau dengan masalah sehari-hari gitu ya. Nah, kedua menentukan himpunan penyelesaian dengan metode substitusi tadi itu ya. Nah, ketiga menyelesaikan permasalahannya itu masuk dalam kehidupan sehari-hari menggunakan metode substitusi sama saja ya. Nah, ini ada kakak ada gambar nih ya. Apakah hubungan gambar di samping dengan materi sistem persamaan linear dua variabel? Nah, kita lihat nih, kalau misalkan sistem persamaan linear dua variabel itu kan kaitannya erat banget dengan kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, ini contohnya nih, ada gambar jualan promo fried chicken gitu, ayam goreng. Nah, di gambar pertama itu ada super besar katanya, tapi 16.000. Nah, kalau yang super besar kali ada 2 itu ada 26.500. Jadi gimana kalau menurut kalian? Berapa sih harga satu potongnya kan gitu ya? Ini kan kiranya ada 2 nih ya. Jadi berapa satu potong ayam itu berapa harganya gitu. Kita bisa menyelesaikannya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi untuk itu jangan dulu bingung, kita perhatikan dulu untuk yang pertama. Nah, tentunya kalau pengertian nggak asing lagi ya. Pokoknya ini kita ingatkan lagi, sistem persamaan linear dua variabel itu ya berangkat dari persamaan linear dulu gitu kan. Nah, persamaan linear itu adalah himpunan beberapa persamaan linear yang terkait dengan koefisien, variabel, dan konstanta, dan koefisiennya adalah bilangan real. Dimana kalau yang singkatnya yang bisa kalian pahami adalah bahwa sebuah persamaan linear itu dalam matematika harus memuat namanya koefisien, variabel, dan konstanta. Kalau koefisien itu apa? Nah, koefisien itu adalah angka yang di depan variabel. Ya. Di depan variabel itu apa, Kak? Ya, variabel inilah. Variabel itu bisa dimisalkan A, B, X, Y gitu dan lain-lainnya. Jadi di depannya ini, misalkan di depan A itu apa? Ya 1 gitu. Kalau di sini ada 2A, ya berarti koefisiennya 2, variabelnya itu A gitu ya. Dan konstanta itu adalah angka saja, tidak dibarengi dengan variabel atau huruf-huruf gitu. Nah, jadi ini namanya persamaan linear gitu ya. Jadi untuk sistem persamaan linear dua variabel ya berarti dia memuat 2 variabel dalam satu persamaan gitu. Jadi dalam satu persamaan itu ada 2 variabel. Misalkan entah ada X dan Y gitu. Lalu ada A dan B gitu. Pokoknya itu dulu yang kalian pahami ya. Seperti ini semoga bisa dipahami ya. Kemudian ada bentuk SPLDP. Nah, ini dia. Nah, tadi kan kakak bilang ya, kalau misalkan satu persamaan itu pada sistem persamaan linear dua variabel yaitu memuat
dua variabel, yaitu ada inilah dia kan, AX tambah BY tambah C. Nah, di sini AX, berarti ini A itu sebagai koefisien. Nah, di sini kan ABPQ sebagai koefisien, sebagai angka di depan variabel. Kemudian X dan Y itu variabel, ya. Kemudian C dan R itu konstanta atau angka dia ini. Ini sebuah permisalan aja, inilah dia bentuk umumnya gitu ya. Langsung aja kayaknya ke soal gitu ya. Oke. Wih, mantap banget nih. Ada mie ramen sama minuman boba nih gitu ya. Ada di sini untuk yang indikator pertama yaitu membuat model matematika dari SPLDP gitu ya. Jadi kalau saya ada soal cerita dalam kehidupan sehari-hari, kalian jangan bingung. Jadi kayak mana sih untuk menentukan satu buah harga barang gitu kan. Pakai SPLDP tentunya. Oke, yang pertama, pada siang hari Kak Alfi ya, misalkan Kak Alfi dan adik Intan, membeli makanan dan minuman untuk orang tuanya di rumah. Kak Alfi membeli 5 porsi. Oh maaf, ini kurang satu nih. 5 porsi mie ramen dan 3 cup es boba, banyak ya. Dengan harga 84.000. Dan pada tempat yang sama adik Intan membeli 3 porsi nih, 3 porsi mie ramen dengan 5 cup es boba. Wah, minumannya yang lebih banyak. Dengan harga 85.000, kacek 1.000 ya. Jadi kalau misalkan cuma kacek 1.000 gitu ya, atau perbedaan cuma 1.000 aja, berapa sih harga satu porsi mie ramen dan harga satu boba gitu ya. Jadi untuk membuat model matematikanya itu ya kalian harus mengubah dari bentuk yang kontekstual ini atau dari cerita ini, kalian bentuk dalam sistem persamaan linear dua variabel gitu ya. Jadi di sini jika mie ramen dimisalkan sebagai A, jadi mie ramen itu A dan es boba itu B gitu ya. Jadi modelnya bagaimana? Oke, rame bener nih. Oke, kita kesampingkan dulu soalnya. Kita langsung ke sini. Nih kita misalkan satu mie ramen itu adalah A ya. Jadi mie ramen itu A, 1 cup es boba itu B. Jadi yang kakak kotakin merah yang pertama itu punya Kak Alfi. Ini salah nih ya ketiknya ya. Ini kotak merah kedua Adi Intan. Jadi tadi kan Kak Alfi kan membeli 4 ramen tuh. Jadi kalau satu ramen itu A, maka 4 ramen ya berarti 4 kali A dong. Jadi 4A gitu ya. Angka dibagikan huruf ya, jadi ya digabung gitu 4A gitu ya. Lalu rupanya Kak Alfi kan beli 3 cup es boba, jadi 4 kali B yaitu 3B gitu ya. Jadi untuk persamaan pertama untuk Kak Alfi yaitu 4A tambah 3B tambah dengan 84.000 gitu ya. Yang untuk yang adik Intan juga sama, jadi kan dia tadi beli 3 ramen gitu ya, kali A. Maaf ya, ini kali B ya dia. Betul ya A ya, karena kan mie ramen itu A ya, jadi 3 kali A yaitu 3A. Lalu yang es boba itu kan B, jadi 5 kali B yaitu 5B. Maka menjadi Intan 3A tambah 5B 85.000. Inilah namanya sistem persamaan linear dua variabel ya Dik ya. Dimana 4 ini sebagai koefisien, A sebagai variabel. Ini juga dan sama dengan 84.000 itu sebagai konstantanya gitu ya. Oke, inilah dia cara membuat model tadi ya. Oke, ini ada soal nih. Coba kalian bisa nggak jawabnya? Yang pertama, Risma membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis. Nah, berarti dia bagaimana tuh? Jadi dia itu 2 ya. Berarti 2 kita misalkan tadi kan jika beli pulpen sebagai P, berarti 2P ditambah 1 buku tulis berarti B aja, jadi sama dengan 15.000. Maaf ya, ini kalau nggak pakai pulpen. Lalu kemudian Andika itu membeli 1 pulpen, berarti 1 aja P-nya, gitu. Depan dulu 1 ya. Lalu ditambah 2 buku, berarti 2B sama dengan
18 variabel gitu. Jadi ada 2 persamaan di sini ya. Yang ini punya Risma, yang ini punya Andika gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita bisa lanjut. Oke, jadi tadi kan udah model ini, membuat model. Jadi harapan kakak untuk yang masalah model sudah paham semua ya. Sekarang kita lanjut untuk pengenalan metode-metode penyelesaian dalam sistem persamaan linear 2 variabel ya. Cara menentukan himpunan penyelesaian. Jadi ada 4 metode ya. Yang pertama itu ada metode substitusi, yang kedua ada metode eliminasi, yang ketiga ada metode gabungan ya dari keduanya, substitusi dan eliminasi. Yang keempat ada metode grafik. Jadi di sini kakak cuma menjelaskan untuk 3 metode di atas saja, nggak metode grafik ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang metode substitusi dulu. Jadi kita pahami dulu bahwasanya metode substitusi adalah menggantikan suatu nilai variabel atau memasukkan boleh, menggantikan boleh ya, sama aja. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama, itu tadi kayak permisalan tadi kan X tambah Y misalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan lah kita buat ya persamaan. Misalkan persamaan pertama itu X tambah Y sama dengan 2 gitu ya. Jadi kalau kita ini persamaan kemudian nyatakan X sama dengan, nah gitu kita rubah nih. Kalau jadi X sama dengan, jadinya kayak mana? Jadinya 2, yang Y nya pindah ke ruas kanan, jadinya pindah berubah tandanya jadi negatif kan. Jadi negatif ya. Nah inilah dia X sama dengan 2 mini. Jadi kalau atau Y sama dengan, nah boleh pakai X sama dengan, boleh pakai itu boleh. Lalu substitusikan nilai X ini, nah inilah nilai X ini, masukkan ke salah satu persamaan keduanya. Misalkan persamaan kedua X kurang Y jadinya gitu ya, sama dengan 5 gitu boleh. Nanti substitusikan nilai yang diperoleh pada langkah 2 untuk mendapatkan nilai variabel lain gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, ini ada contoh soal. Ya, ada contoh soal. Tentukan nilai A dan B pada persamaan. Ini dengan metode substitusi. Jadi, ini enggak soal cerita, ini soal bentuknya angka ya. Jadi, biar kita langsung aja. Jadi, kita ikuti sesuai langkahnya. Kita selesaikan, kita tentukan berapa sih nilai A ini dan berapalah nilai B. Jadi caranya yang tadi, yang pertama ubah persamaan pertama jadi B sama dengan atau A sama dengan boleh. Jadi kalau yang B sama dengan persamaan pertama kan yang ini ya, jadinya sama dengan B sama dengan 124A pindah ruas kanan jadi kurang 120 kurang 4A ya. Yang kedua substitusikan nilai yang B ini ke persamaan kedua. Jadi ini kan nilai B ya. Jadi yang nilai B ini masukkan ya yang punya B di persamaan kedua. Jadi 2A tambah 3B kan ini kan. Nah, B-nya ini kita gantikan dengan yang ini. Jadi sama dengan 220. Kita selesaikan 2A tambah dari mana 360 nih Kak, kali ke dalam ya. Kali ke dalam. Jadi 3 kali 120 360. 3 kali min 4A jadinya negatif 12A. Maka 220. Nah, yang sama tambahkan dengan yang sama ya, yang ada variabelnya. Jadi 2A kurang 12A sama dengan min 10A sama dengan 360 pindahkan ke ruas kanan jadi kurang ya kan. Jadi 220 dikurang 360 negatif 140 ya. Jadi A sama dengan dibagi min 140 dibagi min 10. Yang negatif dibagi sama negatif hasilnya positif, jadi hasilnya 14. Dapatlah nilai A itu 14D. Jadi udah dapatlah nilai A tadi, masukkanlah ke persamaan kedua. Persamaan pertama boleh. Jadi masukkan aja ya. Persamaan kedua. Jadi A-nya tinggal diganti dengan 14D. Ya ingat ya, apa tadi singkat artinya dari substitusi adalah menggantikan. Jadi menggantikan A.
Jadi 2 kali A, 2 kali 14, 28, tambah 3B 220. Jadi 3B sama dengan 220 dikurang 28 ya dek, dipindah. Jadi 192. Ini dibagi ya. Dibagi 192 bagi 3 sama dengan 64 gitu ya. Oke. Nah, ini bisa dikerjakan nanti ya untuk latihan di rumah. Oke ya. Oke, ini ada soal cerita juga. Sama juga sih ceritanya ya. Sama juga caranya sama juga. Yang penting tinggal pulpen itu dimisalkan sebagai X ya, dan buku sebagai Y. Jadi udah, jadi 2X tambah Y sama 15.000 gitu ya. Udah lanjut. Nah, ubah persamaan 1 jadi Y sama dengan. Jadinya ubah yang persamaan pertama kan 2X tambah Y nih ya. Jadi kita ubah Y sama dengan, jadinya 15.000 dikurang 2X. Lalu udah masukkan ke persamaan kedua ya. Ini kali ke dalam, jadinya X tambah 30.000 dikurang 4X. Sebanyak 18.000 gitu ya. Kemudian, nah tadi ini jadinya tadi kelanjutannya itu yang sama, yang jenisnya sama dijumlahkan ya. Ini X dikurang min 4X, jadinya min 3X sama dengan 12.000 ya, dibagi ini habis, jadinya positif ya. Oke, dapat nilai X-nya. Kemudian gantikan ya, atau masukkan nilai X ini ke persamaan kedua. Nah, masukkanlah, jadi 4.000 tambah 2Y sama 18.000. Jadi Y sama dengan 7.000. Jadi maka, nah tadi kan X itu kan dimisalkan sebagai harga pulpen ya, satu buah pulpen. Jadi makanya harganya 4.000 dan harga satu buku 7.000 gitu. Oke. Kayak mana? Paham nggak? Semoga paham ya semuanya ya. Kalau ada yang belum paham nanti boleh tanyakan. Nah, ini boleh nih dikerjain ya. Boleh dikerjain, jadi ada 2 soal ya sebagai latihan. Oke, mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan terkait SPLDV untuk bagian membuat model dan penyelesaian dengan metode substitusi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan pada pertemuan tatap muka kita nanti. Oke, see you next time, next meet ya, akan pelajari SPLDP lagi dengan metode gabungan ya, eliminasi dan substitusi ya. Oke ya, don't miss it. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.